Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Nana Holisna. Kali ini saya akan membahas salah seorang tokoh, yaitu Antonio Gramsci. Siapa sih sebenarnya dia, dan apa sih perannya untuk ilmu komunikasi, serta nanti kita akan kaitkan kasus terkini yang berkaitan dengan teori dia tentang hegemoni eh, dengan kasus-kasus yang terkini yang saat ini terjadi. Oke, kita langsung simak penjelasannya. Antonio Gramsci lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di kota kecil Ales di Sardinia, Italia. Keluarganya tergolong kelas bawah, meskipun tidak miskin. Ayahnya pada tahun 1897 dihukum atas tuduhan kecurangan administratif. Pada tahun 1913, pertama kalinya ia berhubungan dengan gerakan sosialis di Turin. Setelahnya, ia juga aktif di jurnalistik sebagai editor, kolumnis, dan analis. Fasis di Italia pada tahun 1926 memberangus semua publikasi kekuatan politik kiri, dan Gramsci pun yang saat itu baru 2 tahun menjabat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia ditangkap dan dipenjara, tepatnya 8 November 1926. Pada masa tahanannya itu, dia berhasil membuat tulisan-tulisan produktif tentang kritiknya terhadap ideologi fasis Italia dan para pemimpinnya. Tulisan-tulisan itu kemudian dikenal dengan Prison Notebook. Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting abad ke-20. Teori ini dibangun atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni, atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara anti kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan dengan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Gramsci memulai analisisnya dengan sebuah pernyataan kriteria metodologi yang harus digunakan oleh studi kita sendiri, bahwa supremasi sebuah kelompok sosial memanifestasikan dirinya dengan 2 cara. Pertama sebagai dominasi dan kedua sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Media yang menjadi alat produksi bagi segelintir orang akan lebih cocok jika dihubungkan dengan hegemoni Gramsci, di mana para pemilik media akan menghegemoni para konsumen dari media itu sendiri. Bahkan orang-orang yang bekerja di dalam media tidak lain hanyalah budak bagi media yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut. Pertentangan ini tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Gramsci yang menyatakan bahwa kekuasaan itu bukanlah alat dominasi, melainkan bersifat sukarela. Konsep hegemoni dari Gramsci ini sangat ideal, namun dapat kita nilai ini terlalu utopis. Konsep yang dia tawarkan tentang hegemoni yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini kurang relevan dengan kekuasaan yang dijalankan dengan cara memaksa dan didapatkan dengan menekan kelas proletar atau kelas bawah. Dominasi kekuasaan tidak bisa didapatkan dengan cara konsensus mutlak. Pasti akan ada pihak yang tidak terfasilitasi. Nah, refleksi dari teori hegemoni Gramsci bisa kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya pada penerapan sosial atau physical distancing dari pemerintah pusat. Masih banyak yang melanggar, terutama di daerah-daerah sebagai contohnya. Hal ini menandakan bahwa hegemoni negara atau dalam hal ini pemerintah pusat ternyata tidak cukup mampu mengatur seluruh rakyatnya secara persuasi, sehingga berujung pada tindakan represif berbentuk sanksi yang diberlakukan. Para kepala daerah seolah latah berlomba menerapkan
pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerahnya guna mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Namun, tidak demikian dengan daerah istimewa Yogyakarta yang tidak berniat untuk melakukan PSBB, padahal di Pulau Jawa. Mungkin ini adalah bukti efektifnya hegemoni pemerintah daerah kepada masyarakat, atau hubungan kekuasaannya itu bukanlah alat dominasi, melainkan bersifat sukarela seperti apa yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Oke semuanya, tadi sudah kita simak bersama penjelasan siapa sih Antonio Gramsci, apa sih teorinya, dan apa sih kontribusinya untuk ilmu komunikasi, serta kita elaborasi dengan kasus-kasus terkini. Dan sudah diketahui ya, tadi sudah disimak semua penjelasannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar untuk menjadi masukan buat kami. Terima kasih. Selamat siang.